Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mengenal sirah sahabat yuk di channel kesayangan kita, RA Raihan Menyejukkan. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam kehilangan sosok pemimpin. Maka pada suatu hari, kaum muslimin mengadakan pemilihan pemimpin. Awalnya terjadi perdebatan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, karena kaum Ansor telah memilih pengganti Rasulullah sebagai pemimpin dari kalangan kaum Ansor. Abu Bakar melerai perdebatan mereka. Berkat kelembutan hati dan kebijaksanaan Abu Bakar, kaum Muhajirin dan kaum Ansor berdamai kembali. Kemudian atas persetujuan semua orang, akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Kebijakan pertama yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke daerah Balqa dan Palestina untuk memerangi Romawi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau telah memberi perintah tersebut. Namun, pasukan Usamah kembali ke Madinah karena mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pasukan Usamah bin Zaid akhirnya diberangkatkan kembali oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan alhamdulillah, pasukan Usamah ini berhasil memenangkan peperangan. Meskipun menjadi seorang khalifah, Abu Bakar tetap hidup sederhana. Beliau mengembalikan sisa uang belanja yang dia dapatkan dari gajinya sendiri, kemudian dikumpulkan kembali ke Baitul Mal. Masya Allah, Abu Bakar itu sangat sederhana ya. Anak-anak, pada masa pemerintahan Abu Bakar, banyak orang-orang yang melanggar perintah Allah, yaitu tidak mau membayar zakat. Tentunya Abu Bakar mengingatkan mereka, tapi mereka malah melawan. Pada suatu hari, orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu berkumpul dan menyerang Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi pasukan Abu Bakar As-Siddiq telah siap, sehingga orang-orang itu berhasil dikalahkan. Ada juga orang-orang yang murtad atau kembali menyembah berhala. Abu Bakar sudah berusaha untuk mengingatkan mereka dengan cara yang halus agar mereka kembali menyembah Allah. Akan tetapi jumlah orang yang murtad sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah, sehingga Abu Bakar As-Siddiq kesulitan untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah. Orang-orang yang murtad itu malah menyerang Abu Bakar As-Siddiq dan pasukannya. Perang melawan orang-orang murtad ini disebut dengan perang Riddah. Salah satu orang yang murtad dan memerangi Abu Bakar adalah Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Sebenarnya Musailamah Al-Kadzab sudah mengaku menjadi nabi sejak Rasulullah masih hidup. Anak-anak, pasukan Musailamah itu ternyata sangat kuat. Mereka sulit ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin. Setelah berusaha dengan sangat keras, akhirnya Allah menolong kaum muslimin dan perang Riddah melawan Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu itu, dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, anak-anak sudah tahu kan, Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Teman-temanku yang salih dan salihah, Masya Allah, pada pemerintahan Abu Bakar banyak sekali perang, sehingga banyak penghafal Quran, sahabat-sahabat penghafal Quran yang gugur atau syahid di medan perang. Beberapa sahabat merasa resah dan khawatir nanti Al-Quran tidak bisa terjaga. Kemudian Umar bin Khattab mengajukan usul kepada Khalifah Abu Bakar untuk menyusun Al-Quran. Pada masa itu anak-anak, Al-Quran itu masih tersebar dalam lembaran-lembaran yang terpisah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq lalu menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai ketua tim penyusunan kitab Al-Quran. Zaid adalah orang yang cerdas.
Beliau adalah penghafal Al-Quran sekaligus penulis wahyu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Bersama dengan beberapa sahabat yang lainnya, mereka berhasil mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih tersebar, lalu mencocokkannya dengan para hafiz yang masih hidup. Kumpulan itu lantas dibundel dengan benang dan menjadi sebuah kitab, lalu diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah, Masya Allah. Begitulah salah satu cara Allah dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Kelak Al-Quran yang dibukukan pada masa Abu Bakar ini dijadikan pedoman dalam menyusun Al-Quran pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Demikianlah anak-anak sirah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita teladani teladan dari beliau, lemah lembut, bijaksana, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta sederhana dalam hidupnya. Demikian dari Bu Sukma, banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.